Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fathia Faiz Firmansyah, Teknik Mesin Angkatan 2023 dengan NIM saya 06 123 0017. Ini membahas tentang cutting tool keramik, revolusi material dalam teknologi pemesinan modern. Pada pendahuluan, latar belakang pentingnya keramik sebagai material teknik. Cutting tool alat potong merupakan komponen kritis dalam proses pemesinan yang menentukan kualitas, efisiensi, dan produktivitas produksi. Keramik teknik muncul sebagai solusi revolusioner menggantikan material konvensional sebagai baja karbon tinggi dan karbit. Keramik sebagai material cutting tool menawarkan kombinasi unik antara kekerasan tinggi, ketahanan aus, dan stabilitas thermal yang tidak dapat dicapai oleh material logam. Kemampuan keramik untuk mempertahankan sifat mekaniknya pada temperatur tinggi menjadikannya ideal untuk aplikasi pemesinan berkecepatan tinggi dan fidelity machining. Klasifikasi keramik. Keramik tradisional. Pertama, porselen digunakan untuk isolator listrik dan komponen dekoratif. Lalu kedua adalah bata, material konstruksi dengan ketahanan thermal sedang, dan yang ketiga ada ubin, aplikasi struktural dan estetika dengan durabilitas tinggi. Lalu ada keramik teknik atau maju untuk cutting tool. Yang pertama ada alumina, material dasar untuk cutting tool dengan kekerasan tinggi. Kedua ada silikon karbid, keramik dengan konduktivitas thermal baik untuk pemesinan material keras. Lalu yang ketiga, silikon nitride, keramik tangguh untuk aplikasi intermittent cutting. Dan terakhir ada zirconia, keramik dengan ketangguhan fraktur tertinggi. Lalu ada sifat material keramik untuk cutting tool. Yang pertama sifat mekanik, kekerasan tinggi 14 sampai 20 GPH, memberikan ketahanan aus superior. Yang kedua ada kegiatan, ketahanan impact rendah, rentan terhadap beban kejut. Tiga ada kekuatan tekan 2000 sampai 4000 GPH, sangat tinggi dibanding material lain. Terakhir ada modulus elastisitas 300 sampai 400 GPH, kekuatan tinggi untuk presisi mesin. Lalu ada sifat thermal, titik leburnya tinggi 1800 sampai 2800 derajat Celcius, stabil pada temperatur pemesinan ekstrim. Kedua ada konduktivitas thermal rendah, meminimalkan transfer panas ke workpiece. Lalu ketiga ada koefisiensi ekspansi thermal rendah, stabilitas dimensi pada variasi temperatur. Lalu ada sifat listrik. Yang pertama, insulasi listrik, mencegah electrical exchanger di sini yang tidak diinginkan. Kedua ada resistivitas tinggi, cocok untuk mesin material konduktif. Lanjut proses pembuatan cutting tool keramik dengan metode shaping, pressing, pembentukan serbu keramik dengan tekanan tinggi dalam cetakan, injection molding untuk geometri kompleks dengan presisi tinggi. Lalu ada tape casting untuk cutting insert tipis dengan permukaan halus. Lalu ada metode sintering, konvensional sintering 1400 sampai 1600 derajat Celcius selama 2 sampai 4 jam. Hot pressing, kombinasi panas dan tekanan untuk densitas maksimal. Ada spark plasma sintering, teknologi advance untuk mikrostruktur optimal. Lalu ada coating dengan CVD, chemical vapor diffusion, lapisan
TN, dan TIC untuk ketahanan haus. Lalu ada PVD, Physical Vapor Diffusion, coating tipis untuk mengurangi friction. Lalu ada multi-layer coating, kombinasi coating untuk performa optimal. Ini lanjut aplikasi cutting tool keramik di type mesin, sama komponen mesin, cutting tool, kasih. Yang pertama ada turning insert untuk pembubutan material keras seperti cast iron dan steel. Yang kedua ada milling cutter, high speed machining aluminium dan titanium alloy. Lalu ada drilling tool, pembuatan lubang presisi pada material abrasif. Lanjut, aplikasi otomotif, sama ada engine block machining, mesinan blok mesin dengan presisi tinggi. Lalu ada brake disc manufacturing, cutting tool untuk machining brake disc. Dan tiga ada transmission komponen, pembuatan gear dan shaft dengan ukuran tinggi. Lanjut, aplikasi energi. Pertama ada turbine blade machining, pemesinan blade turbin gas dengan geometri kompleks. Kedua ada nuclear component cutting tool untuk material radioaktif dengan safety tinggi. Dan ketiga ada renewable energy, machining komponen wind turbine dan solar panel. Lanjut ke analisis kritis, keunggulan keramik dibanding logam atau polimer. Keunggulan keramik dengan material logam, yang pertama kekerasan 3-5 kali lebih tinggi dari HSS, high speed steel. Yang kedua ada ketahanan temperatur tinggi 1200 derajat Celcius dibandingkan dengan polimer 600 derajat Celcius untuk karbit. Yang ketiga ada chemical inertness, tidak reaktif dengan workplace material. Lanjut, to life 5-10 kali lebih panjang dalam aplikasi yang sesuai. Lanjut, keunggulan keramik dibandingkan dengan material polimer. Stabilitas dimensi pada temperatur tinggi. Kedua, ketahanan haus superior untuk heavy machining. Yang ketiga ada presisi machining lebih tinggi karena kekuatan material. Keterbatasan atau kelemahan keramik. Brittleness, rentan pecah pada impact, loading, dan vibration. Lalu ada processing cost, biaya manufacturing tinggi karena proses sintering kompleks. Lalu ada limited toughness, tidak cocok untuk intricate cutting operation. Lalu ada tool holder requirement, membutuhkan tool holder khusus dengan liquidity tinggi. Dan yang terakhir ada maintaining parameter sensitivity, perlu optimasi cutting speed and fit rate. Ini ada simpulan besarnya. Peran keramik untuk masa depan teknologi mesin. Cutting tool keramik telah membuktikan diri sebagai game changer dalam industri pemesinan modern. Kemampuannya untuk pada kecepatan tinggi dengan tool life yang panjang memberikan kompetitif advantage signifikan dalam manufacturing efisiensi. Lalu kesimpulan pertama, keramik cutting tool menawarkan solusi optimal untuk high speed machining. Lalu yang kedua ada material keramik advance seperti silicon carbide memberikan performa superior. Lalu yang ketiga ada aplikasi cutting tool keramik akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Saran untuk pembangunan bisa nanostructured keramik untuk meningkatkan toughness. Yang kedua ada pengembangan hybrid keramik metal composite. Yang ketiga ada optimal cutting teknologi untuk multi functional cutting tool. Yang keempat ada implementasi AI dan
machine learning untuk parameter optimasi. Ini ada definisi yang saya ambil. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.